Halo semuanya teman-temanku, gue akan sharing Pascal, belajar kembali untuk persiapan UPM. Nanti ini video akan gue upload ke YouTube dan TikTok, dan gue share ke teman-teman yang mungkin nanti akan berguna. Gue akan sharing dan belajar bareng Pascal. Target gue buat video ini sampai mana sih level Pascalnya? Jadi gue akan menjelaskan Pascal, cara pembuatan judul. Di Pascal tuh ada judul sama body, sama ada namanya variabel, ada juga namanya write dan write ln dan read dan read ln tuh. Terus gua akan buat juga cara pengisian variabel, terus cetak nilai variabel, terus ini harus nanti aja di sini deh. Bedanya write dan write ln atau dan bedanya read dan read ln gitu. Terus gua akan buat juga cara menerima input di Pascal gimana, ya kan? Gitu. Ini sebenarnya di sini urutannya gimana, gini kali ya. Nah gitu. Oke. Gua gunain pakai online gdb.com. Ini sebenarnya ini awalannya ini kalau gue refresh gitu tampilan utamanya seperti ini. Cara ini artinya komentar ya. Jadi komentar itu tidak akan dijalankan sama text editor Pascal, dia akan skip gitu. Apa sih gunanya komentar? Itu ya buat penjelasan kita atau catatan kita atau catatan penjelasan dari codingan Pascal gitu. Judul. Nah, cara membuat judul gimana sih, ini kita hapus dulu ya. Cara membuat judul di Pascal dengan mematikan keyword program nama judul. Nah, gua akan ngasih nama judulnya latihan Pascal bareng. Gitu. Bodinya di mana sih bodinya? Sebenarnya di Pascal itu tidak ada body sih. Cuman dia sebutannya ada blok. Nanti ada codingan, semua proses-proses itu disimpan dalam satu blok. Gitu. Jadi semua proses itu disimpan dalam satu blok, tadi gini. Begin, end. Titik. Ini artinya titik ini end program gitu. Kalau di sini nggak dibuat lagi end, dia akan error nih. Misalkan di sini nih. Write hahaha. Nah, error nih. Jalan, cuman dia akan menyalakan ini doang nih. Yang ini kayaknya nggak jalan nih, coba ya. Mungkin. Ya kan, dia nggak jalan lagi kan? Karena artinya n titik belakang ini dia artinya itu end program. Jadi kode yang di bawah n ini dia tidak akan dijalankan. Jangan nama saya. Woi, jalanin. Oh, nggak akan jalanin. N belakang titik itu artinya end program. Gitu. Nanti kita tadi kan gue bilang tuh begin end itu adalah sebuah blok. Gitu. Nanti sini ada blok itu maksud aku blok tuh nanti kan kita ada kasus. Jadi blok itu semacam kasus. Ada blok kasus A, blok kasus maling. Terus blok kasus apa lagi? Blok kasus pemerkosaan dan lain-lain gitu loh. Nanti disimpan di dalam gini, begin end
sini proses untuk blok aplikasi cek apa tadi ya, cek kriminal gitu loh, kriminal. Terus yang kedua blok lagi proses untuk blok cek keperawanan, misal gitu kan. Cek kriminal, cek apa ya, cek perawanan, cek perjaka gitu, misalkan gitu. Nah, ada bedanya kan, ada n yang di sini sama n yang di sini. Kalau n titik koma itu artinya n di blok itu aja atau d di blok kasus itu. Jadi ini per kasus nanti tuh. Jangan kan pemerkosaan untuk blok aplikasi cek, perjaka proses untuk blok aplikasi ini gitu kan. Tapi kita akan bahas satu-satu. Variabel. Nah, cara pembuatan variabel di Pascal dengan keywordnya var, depannya var. Nah, kan udah jelasin tuh var keyword, var terus nama variabel. Ini gua komentarin, var nama variabel terus tipe data. Nah, di Pascal juga ada tipe data, lupa juga tuh di tipe data dan tipe data. Variabel dan tipe data itu sepaket, satu paket di Pascal. Biasanya tuh kalau ada variabel ada tipe datanya. Contoh, gua akan buat aplikasi sederhana ya, input nama mahasiswa lah. Menerapin tipe data di Pascal. Tipe data di Pascal itu ada 5 dah. 5 tipe data Pascal. Yang pertama integer. Yang kedua apa ya? Yang kedua real, tipe data real. Yang ketiga char, yang keempat string, yang kelima boolean. 5 tipe data Pascal. Kalau integer itu bilangan bulat. Dari minus 2 juta sekian sampai plus 2 juta sekian. Kalau real itu nilainya koma atau desimal. Seperti ini 3, sekian gitu loh. Ini biasanya untuk kasus pembagian. Hasil dari pembagian harus disimpan di tipe data real. Nanti akan error kalau bukan real. Char itu biasanya tuh buat status kondisi. Char itu ini untuk menyimpan satu karakter, misalnya L. Biasanya tuh dipakai buat jenis kelamin. Jenis kelamin kan ada L dan P. Misalnya L itu buat laki-laki, P itu buat char, P itu untuk perempuan. Nah, string itu dia menyimpan kata. Beberapa kata itu disebut string. Misalkan nama saya Farhan. Jika sudah melebihi satu kata itu bisa disebut string. Kalau masih satu kata, ini masih bisa ditampung di char. Satu karakter gitu. Satu karakter biasanya ditampung di char. Cuman kalau lebih dari satu karakter, nama kan itu udah 4 karakter kan, itu bisa disimpan di string. Nanti error kalau disimpan di char. Kalau ini disimpan di char itu akan error. Tuh, kalau boolean itu ada tipe data true false. Disimpan true false. Gitu. Nilainya true false, benar dan salah. Oke, kita coba buat misalkan kita buat variabel dengan nama
nama mahasiswa, tipe datanya string karena nama mahasiswa itu menyimpan beberapa kata kan, jadi harus disimpan pakai menggunakan string. Terus kita buat nama variable lagi menggunakan integer umur mahasiswa integer. Kenapa integer? Karena umur mahasiswa kan bilangan bulat plus ya, integer gitu loh, bukan bilangan bulat ya. Koma-komaan, kalau koma-komaan disimpan dengan tipe data real. Habis integer kita udah terapin string dan integer. Terus yang ketiga kita terapin jenis kelamin. Jenis kelamin kita simpan ke dalam bentuk char. Nanti kita simpan aja, kalau L dia laki-laki, jika dia P perempuan. Ini maksudnya karakter itu ini nih, L, P. Terus jenis kelamin kita simpan lagi tipe data 1, 2, 3. Jenis kelamin, setelah itu apa lagi ya, status pacar lah. Pacar kita simpan pakai bolehan. Jadi nanti kalau udah punya pacar true, punya pacar true, kalau nggak punya pacar false gitu. Nanti kita buat kondisi seperti itu. Terus apa lagi nih, kita udah string, integer, char, boolean, real itu apa ya, real dipakai buat berat badan mungkin bisa real berat badan, koma-komaan real itu ya. Bikin cara mengisi nilai kan, kita nggak tahu nih ini cara ngisi nilai gimana nih, apa sih gunanya variable gitu, kita nggak tahu juga kan gunanya variable itu apa gitu loh. Variable itu gunanya untuk menyimpan data gitu, semacam kayak lemari. Variable itu bisa disamakan seperti lemari gitu loh, dia bisa menyimpan banyak data gitu loh. Misalkan lu punya satu lemari dipakai buat bareng-bareng, misalkan satu lemari nih, satu lemari kan, lemari kan ada slotnya ya, slot yang baris, slot pertama, slot kedua gitu kan, slot kedua, slot kedua, aduh ribetnya anjir. Terus slot ketiga ya kan, 1, 2, 3 gini kan. Misalkan lu di keluarga lu tuh cuman ada satu lemari doang, plus lu hanya 3 orang doang. Jadi mama lu nih slot pertama, mama lu, terus slot kedua bapak lu, yang ketiga lu gitu loh. Nah, jadi untuk mengisi nilai baju-baju lu bisa disimpan di string itu. Jadi salah satu lu simpan ini contohnya, contoh sederhana ya. Salah satu disimpan di variable baju. Salah satu misalkan salah satu ini variable ya, jadi variable slot 1 kita buat jadi sebagai string. Nah ini belum mau jelasin juga. Jadi variable itu, pepetan variable itu, jadi sisi kiri ini nama variabelnya, sisi kanan ini tipe data gitu. Jadi variable, gue buat variable dengan nama slot 1, tipe data string gitu. Lalu nanti gue isi nilainya. Misalkan slot 1 gue isi dengan baju, celana, ada baju kemeja, baju kemeja bapak 2, baju kemeja bapak 3, dan seterusnya gitu sih intinya tuh. Lemari tuh variabel tuh kayak lemari, jadi lemari yang ada slotnya. Jadi slot 1 itu variabel bapak lu nih, variabel slot 1 buat nyimpen data-data baju atau celana bapak lu aja, itu namanya di variabel slot 1. Di slot 2 atau variabel slot 2 tadi mama lu, terus yang slot 2 bapak lu tuh nyimpen baju-baju atau keterangan yang ada di
bapak lu, misalnya bisa ada kancut bapak lu, baju bapak lu, dan yang slot 3 juga sama juga. Jadi menyimpan list data-data yang ada di slot 3 ada apa itu. Itu contohnya nama mahasiswa, nama mahasiswa. Gue buat nama mahasiswa untuk menampung nilai Farhan Amrin si Tanggang gitu, titik koma. Artinya gue menyimpan nilai Farhan Amrin si Tanggang ini di variabel nama mahasiswa gitu loh. Terus gue buat lagi nih, gue mau tampung lagi nama gue. Dimana namanya gue, berarti ini udah nama umur kan, nama umur. Gue tampung lagi nama gue, berarti integer, kita buat umur gue sekarang 22 tahun, titik koma. Terus gue tampung lagi jenis kelamin, gue mau nampung lagi jenis kelamin gue masukin ke variabel jenis kelamin laki-laki L ya kan. Terus gue mau buat lagi pacar gue, tampung lagi false. Terus berat badan lagi gue tampung lagi, gue isi berat badan gue misalkan 40,4. Gue running. Nah ini di Pascal dikasih jelasin nih, not local variable umur mahasiswa is assigned, jadi but never used, belum nggak dipakai nih. Cara pakainya gimana atau cara cetaknya gimana? Jadi di Pascal itu cara cetaknya ada dua cara, ada menggunakan write dan write ln. Coba kita coba menggunakan write ya, write nama mahasiswa, terus kita cetak lagi umur mahasiswa ya, umur mahasiswa, kita run, digabungkan umur mahasiswa. Dia nama ini masih kegabung semua. Caranya gimana sih untuk supaya dia rapih, supaya ada enternya gitu, jadi dia pindah ke bawah. Nah gunanya write, dan tadi kan gue bilangin ada nilai, ada write ln. Jadi ketika kita menggunakan write, jadi nyambung nih kalau write, nggak ada enter gitu. Jadi kalau pakai write ln, jadi di akhir di sini misalkan kita punya karakter nih, misalkan hello world, kita bisa string gini ya, hello bro, siapa nih. Kalau write misalnya kita cetak kata tuh nih, jadi kalau pakai word itu ya udah gini aja nih, dia akan panjang terus secara baris. Kalau kita pakai word ln, setiap cetak nilai atau variabel di akhir ini, misalkan kita nyetak ini nih nama mahasiswa, berarti di akhir nama mahasiswa itu ada semacam pindah line, new line gitu, new line. Atau kalau itu disebutnya enter kayak di send WA gitu. Nah kalau kita itu kan ada bisa enter itu kan, shift enter gitu kan, pindah baris ketika send di WA gitu. Jadi di setiap di akhir karakter dia ada perintah pindah baris gitu kalau menggunakan write ln. Coba kita terapin ya, write ln. Kita jadi dikasih di akhir ini nih, di akhir nama mahasiswa, di akhir sini baris sini, di setelah nama mahasiswa itu ada perintah pindah baris. Nanti jadi akan nama mahasiswa ini kasih spasi, nama mahasiswa sama dengan spasi Farhan Amrin Tanggang, terus umurnya pindah ke bawah karena di kita yang atasnya udah pakai write ln. Ingat di write ln jadi di sini ada perintah pindah baris gitu. Run nama mahasiswa Farhan Amrin Tanggang loh, di akhir ini ada pindah baris kan, umur gitu.
Kenapa yang kedua ini gue nggak nerapin pakai ln, karena ya nggak butuh, karena ini data terakhir. Misalkan kalau gue tambahin lagi, gue cetak lagi jenis kelamin, dia akan pindah baris atau dia sejajar lagi kayak tadi. Ayo, coba kamu pikirin dulu. 1, 2, 3. Apakah jawabanmu benar? Nah, dia akan sejajar. Kenapa sejajar? Karena di umur mahasiswa dia tidak pakai menggunakan ln, tidak menggunakan perintah pindah baris untuk selanjutnya gitu loh. Jadi kalau ada program lagi nih, program di sini dia akan gabung terus gabung sini, gabung. Jadi kita harus terapin pakai urat ln supaya di umur mahasiswa di akhir sini lagi kan ada jenis kelamin, jadi di jenis kelaminnya pindah ke bawah gitu. Kita pakai urat ln. Jadi kenapa enggak? Karena ya di bawahnya belum ada lagi. Kalau di bawahnya jenis kelamin ada lagi, kita wajib menerapkan urat ln. Kenapa? Supaya dia pindah baris. Dia akan ngasih perintah untuk pindah baris di akhir sini, di akhir string atau program. Nah, jadi kelamin L. Terus kita cetak lagi jenis kelamin, status pacar, berat badan, gitu kan. Caranya supaya kenapa dia baris terus kan, kayak maju terus ke satu barisan, karena kita nerapinnya pakai write. Kita taruh Ismail ya pakai write ln supaya dikasih perintah di akhirnya pindah baris, akan ke bawah terus. Kenapa seperti ini? Kita bisa hilangkan menggunakan 1.1. Jadi belakang koma ada satu angka aja, nggak usah banyak-banyak. 40 gitu. Nah, kita nggak mungkin kan. Nah, kalau kayak gini masih manual nih, kita nggak mungkin dong kalau kita buat, kalau disuruh cetak misalkan dicetak mahasiswa Rizky, Fatwa dan lain-lain, nggak mungkin kita atu-atu, nggak dinamis gitu. Kita ganti atu-atu ya kan, pegel dong. Nah, di Pascal bisa tuh ada namanya input. Jadi supaya dinamis nih nilai mana mahasiswa, umur mahasiswa, jenis kelamin, status pacar, dan berat badan. Supaya dinamis gimana? Ada di sebutan read ln untuk membuat inputan. Jadi gini. Oh ya, sebelum masuk ke inputan, nah mungkin teman-teman masih bingung kan, ini arti yang cetak yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan ini. Untuk yang sebelah kiri ini itu tuh karakter biasa aja untuk penjelasan. Ini nama variabel, ini koma, variabelnya apa? Variabel ini yang udah kita isi di sini. Jadi nama mahasiswa ini nilai yang kita statis atau nilai penjelasan aja, bukan nilai yang variabel. Ini nilai variabelnya ini nih gitu. Ini cetak string biasa atau, nah yang dimaksud string itu ini tanda petik ini sebutnya string gitu. Umur mahasiswa itu yang pokoknya yang di belakang koma ini, koma ini yang kita cetak itu variabel, semua variabel yang kita sudah isi di sini gitu. Jangan bingung ya temen ya. Nah, artinya nah ini harus ada cara juga nih. Ini titik 2 sama dengan ini
disebutnya operator penugasan. Operator penugasan gitu. Fungsinya untuk apa? Untuk mengisi nilai ke variabel gitu. Jadi kita punya nama mahasiswa, kita isi dengan nama Farhan Amrin Sitanggang, kayak tadi istilah lemari ini. Jadi dia menampung gitu, mengisi. Variabel itu fungsinya menampung gitu loh, menampung sebuah nilai ya. Untuk mengisinya menggunakan operator penugasan gitu. Kita harus isi dulu dong. Jadi nggak mungkin tiba-tiba nilai nama variabel itu ada isinya, nggak mungkin dong. Nah, cara ngisinya menggunakan operator penugasan. Operator penugasan itu untuk mengisi nilai ke variabel yang kita buat. Kita kan udah buat nih nama mahasiswa dengan nama string. Cara mengisi nilai nama mahasiswa gimana di Pascal? Ini pakai operator penugasan. Jadi kita tulis nama variabelnya di sebelah kiri, terus kita taruh lagi operator penugasan titik sama dengan ini, terus nilainya apa nih? Nilainya ini sesuai tipe datanya. Kalau tipe data string ya berarti seperti ini. Kalau tipe datanya integer berarti seperti ini. Kalau tipe datanya char berarti seperti ini. Kalau tipe datanya boolean berarti seperti ini. Kalau tipe datanya real berarti seperti ini, koma-komaan. Seperti itu. Jadi jangan bingung ya teman-teman. Itu cara nyetak variabel lagi nih. Tinggal berat ln ini dihapus juga nggak masalah nih, dihapus gitu. Jadi tinggal nama mahasiswa apa. Gitu. Cuman kalau kayak gitu kan nggak ada penjelasannya kan. Jadi kalau kita mau ngasih penjelasan ya tinggal tambahin string, isinya apa, terus koma, terus kita cetak variabel. Ini gunanya ini buat penjelasan gitu. Penjelasan apa? Gue mau cetak apa nih? Gue mau cetak misalnya gini nih. Koma. Gua mau cetak nama variabel nama mahasiswa sama dengan apa? Ini baru koma nama variabelnya nama mahasiswa. Error nih, tipe bener, nama mahasiswa lagi, kocak tipe gua. Nggak bisa kontrol ini lagi, nggak apa ya, tipe-tipenya akhirnya pokoknya artinya nama mahasiswa. Itu ini sekedar penjelasan aja teman-teman, nggak usah bingung. Gua mau cetak variabel nama mahasiswa, koma, nah nama variabel lu panggil. Ini juga sama nih, umur mahasiswa, koma, nama variabel lah yang udah lu isi, lu panggil di sini. Diselamin, ya tinggal panggil diselamin yang udah lu isi nih. Ya kan, itu running deh. Gitu teman-teman.